Jenis-jenis cek kesehatan pranikah atau sering disebut juga dengan nama premarital screening dan counseling meliputi kegiatan konseling dan edukasi oleh tenaga kesehatan, dokter, atau konselor yang bersangkutan. Tahukah kamu, cek kesehatan pranikah adalah contoh wujud cinta istimewa pada pasangan kita? Karena melalui cek kesehatan pranikah, kita dapat mendeteksi apa saja yang perlu diperhatikan dari kesehatan kita dan pasangan. Jadi, kita dan pasangan bisa saling menjaga dengan cara berkomitmen menjaga pola hidup sehat. Cek kesehatan pranikah dapat menjadi dasar atau pedoman perawatan yang dibutuhkan calon pengantin sesuai dengan hasil tesnya, dan juga mencegah menurunkan kelainan genetik pada generasi mendatang. Terakhir, temuan dari cek kesehatan membuat kamu merencanakan dan membuat keputusan penting tentang anak, alokasi dana, atau asuransi kesehatan. Kamu juga akan punya banyak kesempatan bertanya dan berdialog dengan dokter dan tenaga kesehatan. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis cek kesehatan untuk calon pengantin. Kita ketahui ada 5. Yang pertama, pemeriksaan dan konseling medis. Yang kedua, pemeriksaan kelainan genetik. Yang ketiga, konseling perencanaan keluarga. Yang keempat, konseling nutrisi. Dan yang kelima, edukasi tentang seks. Yang pertama, kita awali dengan penjelasan pemeriksaan dan konseling medis. Ada 2 tujuan penting dari pemeriksaan medis ini. Yang pertama, mendiagnosis keberadaan dan potensi penyakit yang akan berdampak pada keturunan. Yang kedua, mendeteksi faktor risiko yang ada pada pasangan, diantaranya seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, dan juga penyakit infeksi. Pemeriksaan dan konseling medis ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik. Nah, apa saja yang termasuk dalam pemeriksaan fisik ini? Yang pertama, pengukuran tekanan darah, di mana besaran yang normal adalah 90/60 mmHg sampai dengan 140/90 mmHg. 2. Pengukuran tinggi badan dan berat badan. Kemudian kita gunakan perhitungan body mass index atau indeks massa tubuh. Kita akan kembali ke topik pengukuran body mass index ini nanti saat membahas konseling tentang nutrisi. 3. Pemeriksaan serviks jika ada keluhan kondisi menstruasi yang tidak wajar. Yang keempat, pemeriksaan payudara jika ada keluhan atau kelainan yang berhubungan dengan kesehatan payudara seperti adanya benjolan. Selain pemeriksaan fisik, jenis berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hematologi rutin dan urin untuk mendeteksi 1. Fungsi organ tubuh seperti fungsi hati, ginjal, dan pankreas. Adakah tanda-tanda keabnormalan? Yaitu adanya hasil yang di luar range yang semestinya, yang bisa saja berarti adanya suatu potensi penyakit. Yang kedua, pemeriksaan tanda infeksi seperti hepatitis, HIV, ataupun sexual transmitted disease. 3. Screening infeksi TORCH, yaitu infeksi toxoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Ketiganya adalah virus yang dapat berdampak serius pada kesehatan tubuh, seperti menyebabkan gangguan kekebalan tubuh dan masalah pada janin pada ibu hamil. Selanjutnya, yang keempat, pemeriksaan laboratorium yang berguna untuk mendeteksi daya kekebalan tubuh. Kamu perlu melakukan tracking riwayat vaksinmu dengan cara bertanya kepada orang tua mengenai kelengkapan imunisasi saat masih kecil. Yang kelima, melakukan pemeriksaan tes golongan darah dan resus. Tujuannya adalah untuk melihat adanya perbedaan golongan darah dan resus pada pasangan. Di sini untuk menghindarkan adanya kelainan janin yang bisa tumbuh oleh karena adanya perbedaan resus antar pasangan.
Jika resusnya berbeda, maka akan berdampak kepada janin yang akan dikandungnya. Dia akan memberikan suatu reaksi negatif terhadap ibunya yang akan terjadi perlemahan pada kehamilan berikutnya.